Santapan Harian Rabu 8 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hari ini kami berserah kepadamu ya Allah. Mampukanlah kami untuk menaati perintah di dalam sabdamu, di dalam kasih Kristus Yesus yang menguatkan kami. Amin. Matius 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Sahabat Santapan Harian, siapapun yang mengakui dirinya sebagai orang Kristen harus menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi semua orang dalam segala bidang kehidupan. Dalam pembacaan kita hari ini, Yesus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Bapa serta menaati peraturan hukum agamawi. Para murid sangat sedih ketika Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya akan penderitaan, kematian, dan juga kebangkitannya kelak. Ia akan mengalami kematian oleh tangan manusia demi melakukan kehendak Allah Bapa. Ketika berada di Kapernaum, pemungut bea bait Allah menanyakan tentang bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi hingga pada zaman Yesus. Yesus adalah pemilik bait Allah, dan seharusnya ia tidak perlu membayar pajak. Namun supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus pun membayar pajak itu dengan cara yang ajaib. Apa yang Yesus lakukan menunjukkan ketaatannya terhadap otoritas. Pertama, otoritas Allah.
Yesus dengan taat menyerahkan dirinya mati di tangan orang berdosa. Kedua, otoritas dunia. Yesus tetap taat membayar bea. Ketika ia hadir ke dalam dunia, maka ia juga berada di bawah hukum yang ada di dalam dunia. Dalam hal ini, peraturan agama Yahudi. Yesus mengajarkan bagaimana bersikap taat agar tidak menjadi batu sandungan demi kebaikan semua orang. Hidup kita selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah, manusia, peraturan agama, undang-undang negara, maupun otoritas lainnya. Yesus memberikan keteladanan bagi kita tentang bagaimana menaati peraturan yang ada. Sekalipun Yesus sendiri jauh lebih tinggi dari semua hukum agama dan peraturan manusia, sebab Dia adalah Allah. Marilah kita menjadi saksi Kristus dengan menjadi pribadi yang taat, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi teladan dan mencerminkan Kristus di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab di tengah-tengah menjalankan kewajiban kami boleh mendapatkan kekuatan dari penyertaan Engkau. Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau yang memberikan apa yang kami butuhkan. Engkau yang berjuang demi orang-orang yang tertindas. Dan Engkau yang senantiasa memperhatikan hak orang-orang miskin. Dan kami bersyukur dapat mengenal Engkau, Allah yang baik, Allah yang peduli. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk Engkau kuatkan, agar kami mampu menjalankan kewajiban kami tanpa rasa takut. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.